Cek, satu dulu. Satu dulu. Cek mic satu.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, kakak sapa dulu ya. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, jawabnya siap ya. Kalau kakak bilang apa kabar, jawabnya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Dengan semangat, dengan gembira, dengan penuh sukacita. Kakak ulang ya. Anak sekolah minggu, siap. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, kita kan mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, duduk yang manis, ya. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat bersyukur, kami dapat menghirup udara segar di pagi hari yang indah ini. Terutama Tuhan buat hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan beribadah, kiranya Engkau yang memberkati kami, memberkati ibadah ini agar menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami yang bertugas pada hari ini, dari Amang Pendeta, Amang Sintua, dan kami kakak guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati juga adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumahnya masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau serta melindungi mereka. Tuhan, ampunkan kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami perbuat, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu 22 Agustus 2021 dengan tema Dengarlah didikan supaya engkau beroleh pengertian. Kita bernyanyi bersama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 15 ayat 1. Kita nyanyikan penuh dengan sukacita. Sekolah Minggu HKBP Gulas Dilohadoi Aidi Araho Tuhatai Ruhana Medmeton. Sekolah Minggu ingat baik Odo panggatlik nina posoi Atong arahon madongan mi Tu Yesus Tuhatai. Kita ulang satu kali lagi dan kita bangkit berdiri. Sekolah Minggu HKBP Gulas Dilohadoi Aidi Araho Tuhatai Ruhana Medmeton. Sekolah Minggu ingat baik Odo panggatlik nina posoi Atong arahon madongan mi Tu Yesus Tuhatai. Marhite-hite guarni di bata ama. Do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do guarni to di porbadia na tumo palangit do tanoon. Amin. Kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi bersama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26 ayat 1. Adik-adik yang di rumah bisa pakai gerakan ya, pakai tangan ya, kita tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya
Hukum Tuhan bagi kita di minggu ini, hukum yang kelima hingga hukum yang ke-10. Hukum kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan engkau berdusta, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita di minggu ini. Untuk itu mari kita berdoa bersama agar Tuhan memberi kekuatan kepada kita di dalam menjalankan segala hukumnya. Kita berdoa. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk di doa pengampunan dosa. Sebelum kita masuk ke doa pengampunan dosa, kita bernyanyi bersama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 63 ayat 1. Baik adik-adik sekalian, jikalau satu minggu lamanya kita melakukan aktivitas, pasti ada kesalahan dan dosa yang kita perbuat di dalamnya. Untuk itu adik-adik, mari kita memohon kepada Tuhan agar segala dosa kita diampuni oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Sesama dosa nami, sohon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Amin. Adik-adik, duduk kembali. Kita bernyanyi bersama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 74 ayat 1. Harian
satu kali lagi. Pahian madihami, oh Yesus asimi, asa tunggunang kami diansimu sui. Baik adik-adik, ayat bulanan di minggu ini dari Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan bagi kita di minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi bersama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 18 ayat 1. Tidak kuma porsiaw tay songon na hay na tidak kon nidong ata sa porsiaon di satok portibion rak mahita madok au porsia di libata Jehovah ido ama pergugun na sa tudusan na tumupalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni libata Jehovah na sasadai imanan tubuhan ni si Maria, nagagabian siya ton di Purbadia, andorang soaubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuan ni Silatus, na mapetarpajal do ibana di hau pinasilang, na tuwa tubuan wa torudong kintanong, na mulat mangulo di ari patuluhan, na manaik susurugo, lahundur si siamon di bata Jehovah amanay. Pargugo na suatu desani di sima ibana pe mamulak sogut tu tanoon mamuhumi halak na mamulu dot amate pau porsia don di Purbadia jala adong sada udia na badia uria atau panyalak Kristen akan na badia dohot tiasisan ni dosa dohot tiatai na mandok mulak mangulus sogut daging ni halak nong mate dohot dia muluan na sora sudah. Amin. Warta Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu dan mengikuti ibadah online Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sesuai arahan Pendeta HKBP Resort Papua Barat, Pendeta Andarlinto Lumban Tobing MTH, maka diinformasikan kepada seluruh anak sekolah minggu atau remaja
Ibadah sekolah minggu dilakukan secara online jam 8 WIB, live streaming melalui YouTube dan Facebook Gereja Nazaret Sorong. Mohon kesediaan orang tua untuk mendampingi dalam ibadah. Demikian informasi ini kami beritahukan. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan ibadah sekolah minggu untuk tanggal 22 Agustus 2021, MC Kak Togi Borus Mangunsong, Song Leader Kak Melva Borusi Hombing dan Kak Uli Borusi Rait, cerita Alkitab Kak Sarah Borusi Lalahi, pemusik Tito Sibagariang dan Wia Borusi Bagariang, operator Facebook Kak Lastri Boruna Baban. Kakak sekolah minggu mengucapkan bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Agustus, kami dari kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sekolah minggu. Sebelum kita masuk di pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta, kita bernyanyi bersama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128 ayat 1. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Gloria haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulangi satu kali lagi pakai gerakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Gloria haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan hikmat, itulah yang menyertai saudara sekalian. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, ibadah sekolah minggu tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian Amang bacakan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasihi, Tuhan menciptakan telinga, ada dua ya, satu di kanan dan satu di kiri. Tujuannya buat apa? Tujuannya seperti dalam perintah kitab ini di ayat 1, dengarlah. Jadi setiap orang yang berbicara dengan kita, semua perkataan itu masuk dari kanan, masuk dari kiri, dan diproses, ya, agar apa yang kita dengar berbuah manis, berbuah indah. Jadi bukan seperti saat ini ya, banyak sekali orang menggunakan telinganya
Masuk dari kanan, keluar dari kiri. Tidak mau dengar. Ya, orang yang tidak mau dengar itu orang bodoh, orang bebal, sangat dibenci Tuhan. Bukan hanya anak-anak, guru-guru sekolah minggu juga ada begitu. Orang tua juga ada begitu. Ya, guru-guru di sekolah juga ada begitu. Bebal, tidak mau mendengar. Ada telinga, tetapi tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Mengapa kita mendengar semua pembicaraan itu? Agar kita memahami, kita mengerti. Kalau kita lanjutkan firman Tuhan itu ya, orang yang rajin mendengar beroleh pengertian. Wah, iya, ya. Jadi bukan dikatakan orang yang banyak omong, orang yang sering berbicara omong kosong. Banyak diantara kita omongnya besar, hebat, tapi hasilnya nol. Begitu ya. Jadi Tuhan menginginkan anak-anak tidak perlu berbicara hebat, ya, tetapi hikmat, pengertian itu lebih berharga, ya, karena itu menunjukkan jalan kehidupan. Jadi orang yang rajin mendengar dan mengerti dan memahami apa yang dia dengar, dialah orang sukses. Ingat itu. Ya. Tidak ada pernah orang yang malas mendengar sukses. Orang yang malas mendengar itu biasanya menghayal dirinya mau sukses. Tetapi orang yang rajin mendengar bukan lagi hanya menghayal, tetapi kenyataannya dia akan menjadi orang sukses, dia akan beroleh hidup. Itu yang dikatakan dalam ayat 4, ya. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi jangan pernah malas, ya, mendengar. Orang tua berbicara ini, dengar. Guru-guru berbicara ini, dengar. Ya. Setelah kamu nanti dewasa, siapapun yang mengungkapkan kebaikan kepadamu, dengar. Jangan masuk kanan keluar kiri, atau jangan tidak mendengar sama sekali. Jika ada telinga yang bagus, tidak mau mendengar sama sekali, lebih bagus dia merusakkan telinganya dan tidak mendengarkan apapun. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Sedangkan orang tuli saja, dia ingin mendengar. Dia cinta untuk mendengar. Ya mungkin bisalah kita over telinga kita ini kepada yang tuli, telinga dialah kepada kita, supaya kita tuli. Lebih bagus begitu. Ya. Jadi anak tidak menginginkan anak-anak sekolah minggu berbuat demikian. Tetapi anak menginginkan anak sekolah minggu, orang tua, guru-guru sekolah minggu, sintua dan lain sebagainya, mendengarkan. Begitu, ya. Siapapun kita harus mendengarkan itu. Karena di dalamnya ada hikmah, ada pengertian, ada jalan hidup menuju kesuksesan. Untuk itu anak-anak kami sekalian, pergunakanlah panca indera yang diberikan Tuhan kepada kita. Panca indera yang ada di tubuh kita ini semuanya free, semuanya gratis diberikan Tuhan, ya. Kita tidak beli. Ibaratnya kita punya handphone tapi pulsa tak ada, kita beli. Bukan begitu. Panca indera yang selagi masih bagus diberikan Tuhan, mata, hidung, telinga, mulut,
tubuh, pergunakan dengan baik. Ya. Karena itu tidak pernah kita beli, tetapi itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Itu berkat yang kita terima daripada Tuhan secara cuma-cuma. Maka jangan pernah kita tidak menggunakannya. Jika kita tidak menggunakan panca indera itu, mata, hidung, telinga, mulut, semua tubuh ini, maka kita adalah orang yang paling berdosa. Mengapa kita dikatakan orang yang berdosa? Karena kita tidak pernah mensyukuri pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Jadi orang yang tidak pernah mensyukuri pemberian Tuhan secara cuma-cuma adalah orang yang berdosa juga. Jadi untuk itu, buat anak-anak kami, ya, semoga kalian memahami itu. Saya merasa kalian memahami itu. Maka manfaatkanlah, pakailah kepada hal-hal yang baik. Tuhan akan memberikan kehidupan kepada mereka yang mempergunakan panca inderanya dengan baik. Hormatilah orang tuamu, karena itu juga panca inderamu dalam memahami, mencari pengalaman hidup di dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu. Engkau membimbing kami ke arah yang benar. Engkau menegur kami untuk mengerti dan memahami segala sesuatu pemberian Tuhan yang kami pakai, gunakan hingga hari ini, yaitu panca indera yang sangat berharga untuk keberlangsungan hidup kami. Saat ini kami berserah kepada Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu yang saat beribadah sedang online, baik YouTube maupun Facebook, mereka berada di rumah masing-masing. Ajari dan berikan pengertian kepada mereka agar mereka memperoleh hidup daripada-Mu. Dan orang tua membimbing anaknya, biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu mengajari mereka untuk menuntun anak-anak Tuhan menuju pada kebenaran. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk meresponi firman yang disampaikan oleh Amang Pendeta, kita bernyanyi bersama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 131 ayat 1. Mari kita doakan persembahan kita. Ale Tuhan debata manami na di panogijang mauliate ma di pasa rohanami tuho ala doho dana di jakon ho tu harajon dison
Upah penghami pilihan nami, saya jalo mai bain asangapun di kuarmu. Amin. Aliaman nami na di bano gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya ro maharajonmu, saya saut malomo ne roham di bontongon songon na di bano gijang. Leon matuhami sajeron hanguluan siapari, sesa madosa nami songo panesa nami di dosa nido namar dosa Tuhani. Unang hami togyo tu pengunjunan, palua mahami siang pangago, ay hodo na punahara jaon do tagugon, rodia sangapon sa leleng nileleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homadamena tu tondim. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami, Tuhan berkati. Horas. Horas. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang di rumah, jangan beranjak dulu karena akan ada cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kak Mega. Ditunggu ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Adik-adik yang di rumah, adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Tema kita di minggu ini adalah dengarlah didikan supaya engkau beroleh pengertian. Oke, kita buka Alkitab kita. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nah, kakak membaca di gereja, adik-adik yang di rumah membaca di rumah ya. Kita membacanya bersama-sama. Nasihat untuk mencari hikmat. Yang pertama, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup.
Oke, adik-adik, siapa yang ingat minggu lalu itu cerita tentang apa ya? Ya, minggu lalu itu kita belajar tentang Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang penuh kasih. Nah, dia tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya walaupun saudaranya sudah menyakiti Yusuf. Nah, minggu ini kita akan belajar tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Siapa adik-adik? Salomo. Siapa yang tahu itu siapa Salomo? Seorang raja. Ya, Salomo adalah raja yang dipimpin Tuhan untuk memimpin bangsa apa? Bangsa Israel. Raja Salomo adalah raja yang diangkat Tuhan untuk menggantikan Raja Daud. Siapa yang tahu itu siapa Raja Daud? Ayo, siapa itu Raja Daud? Raja Daud itu adalah ayahnya Raja Salomo atau bapaknya Raja Salomo. Nah, Raja Salomo itu adalah raja yang penuh hikmat kebijaksanaan saat dia memerintah bangsa Israel. Bangsa Israel itu terkenal makmur dan Raja Salomo itu tidak hanya terkenal di Israel saja, tetapi di bangsa yang lain. Karena perkataan yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, nah, orang-orang wajib memberikan upeti kepada Raja Salomo. Apa itu upeti adik-adik? Siapa yang tahu apa itu upeti? Nah, upeti itu adalah persembahan sebagai tanda tunduk dari seorang raja kepada raja yang dianggap lebih kuat dan berkuasa. Adik-adik, hikmat dan kebijaksanaan Raja Salomo itu bukan datang begitu saja, tetapi dari siapa? Ya, hikmatnya berasal dari Tuhan, karena dia mau mendengarkan nasihat atau ajaran orang tuanya. Dia mau mendengarkan ajaran orang tuanya, mendengarkan ajaran bapaknya. Siapa dia? Yaitu adalah Raja Daud. Nah, Raja Salomo mengatakan pengalaman hidupnya mulai dari anak-anak. Dia bisa memimpin dengan bijaksana itu dimulai dari anak-anak. Jadi, adik-adik, mari kita tiru Raja Salomo mau mendengarkan orang tua. Kalau diajarkan orang tuanya langsung mengiyakan. Siapa adik-adik yang mau seperti Raja Salomo? Coba angkat tangannya di rumah ya. Oke, pasti semuanya mau seperti Raja Salomo. Firman Tuhan saat ini mengajak kita semua untuk menyukai didikan dan ajaran. Bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Yang pertama kita adalah berdoa. Kita meminta hikmat kepada Tuhan, seperti Raja Salomo yang selalu berdoa kepada Tuhan untuk beroleh hikmat. Yang kedua, yaitu mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan nasihat, didikan, ajaran orang tua ataupun orang yang lebih tua daripada kita. Kakak mau tanya dulu, adakah di sini adik-adik kalau misalnya orang tuanya mengingatkannya langsung kesal, langsung pasang muka-muka melawan gitu ya? Terus adakah adik-adik kalau orang tuanya menegur atau marahi adik-adik langsung pergi lari, tidak mau melihat orang tuanya? Ada enggak? Kakak tanya lagi, adakah adik-adik yang di rumah kalau orang tuanya mengajar atau memberikan nasihat tapi dicuekin orang tuanya? Terus malah ambil handphone, pura-pura main game, terus pergi lari. Aduh, berarti adik-adik sudah melanggar apa? Tita ke berapa? Tita kelima. Coba adik-adik sebutin dulu, apa itu tita kelima? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu
kepadamu. Nah, kalau adik-adik dinasihatin orang tua tidak mau mendengar, wah, berarti adik-adik sudah melanggar titah kelima. Nah, adik-adik juga bisa membuka Alkitabnya dari Efesus 6 ayat 1. Kita membaca Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 1. Ya, adik-adik semua bisa membacakannya ya. Kakak bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah engkau demikian. Jadi adik-adik harus taat sama orang tua. Adakah adik-adik yang mau seperti Raja Salomo yang selalu mau mendengarkan orang tuanya? Pasti ya, kita terus belajar untuk menjadi seperti Raja Salomo. Nah, kalau orang tua memarahi adik-adik, itu tandanya orang tua itu sayang. Mereka marah karena sayang. Orang tua tidak mau kita berbuat salah. Orang tua itu ingin selalu membuat kita bahagia. Ada pepatah mengatakan, bahasa Bataknya, anak kokido hamoraon diau. Anak itu adalah kekayaan bagi orang tua, bukan mobil, bukan rumah, tetapi adalah anak itu adalah adik-adik semuanya. Nah, coba perhatikan, coba adik-adik lihat, bapak, mama, biasanya kalau pergi kerja, pergi pagi, kadang pulang malam, kadang pulang sampai pagi lagi. Nah, orang tua capek enggak? Capek, pasti capek. Tapi orang tua tidak pernah mengeluh. Karena apa? Karena semua itu adalah rasa tanggung jawab orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan menyekolahkan adik-adik semua. Nah, yang ketiga, memanfaatkan waktu dengan yang baik, yaitu adik-adik bisa membaca buku atau menonton film tentang ilmu pengetahuan. Nah, boleh bermain game asal ingat waktu, jangan bermain handphone terus ya. Cara tadi untuk mendapatkan hikmat, yang pertama kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, mau mendengar nasihat, didikan ajaran orang tua. Yang ketiga adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, adik-adik, orang yang berhikmat itu pasti tumbuh menjadi anak yang cerdas secara emosional dan cerdas secara iman. Nah, cerdas secara emosional bagaimana? Tidak langsung marah, mencari tahu semuanya. Cerdas secara iman yaitu rajin baca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Orang yang berhikmat juga adalah orang yang beroleh pengertian, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Alkitab kita. Pesan kakak untuk adik-adik semua adalah jadilah anak sekolah minggu yang berhikmat dan bijaksana. Oke adik-adik, semoga firman ini bisa kita renungkan dan bisa tetap dipelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan tutup semuanya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih karunia Tuhan yang bisa kami rasakan hingga saat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Bapa di sorga, tadi kami belajar tentang Raja Salomo yang penuh hikmat, dan Tuhan ajari kami juga Tuhan untuk kami tetap mendengar nasihat, didikan, agar kami tidak bosan-bosan Bapa untuk mendengarkan didikan dari orang tua kami atau orang yang lebih tua daripada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, ampunkan setiap salah dan dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu adik-adik di lain kesempatan. Shalom.